Tiongkok telah meluncurkan kendaraan bawah laut tak berawak berkecepatan tinggi pertama di dunia. Sebuah kapal yang dapat beroperasi di bawah laut selama 30 hari. Tahan terhadap cuaca ekstrim dan mampu meluncurkan roket penelitian menandai kemajuan besar dalam teknologi maritim negara tersebut. Kendaraan bernama Blue Whale itu memiliki panjang 11 meter dan berat 12 ton. Kapal ini menggabungkan fungsi kapal permukaan berkecepatan tinggi dan kapal bawah laut dan diluncurkan di kota Zhuhai, Tiongkok Selatan pada hari Senin. Blue Whale dapat mencapai kecepatan permukaan hingga 36 knot, setara dengan kapal perusak atau torpedo Angkatan Laut Amerika Serikat, dan dapat berlayar ratusan kilometer sebelum menyelam dengan cepat hingga kedalaman 60 meter untuk menghindari badai. Saat berada di bawah laut, kapal ini dapat tetap diam selama lebih dari sebulan, menyerupai kemampuan siluman kapal selam nuklir. Chen Dake, ilmuwan utama proyek ini dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, mengatakan bahwa peluncuran ini merupakan tonggak penting dalam inovasi teknologi kelautan mandiri Tiongkok, serta menjadi alat strategis penting untuk eksplorasi laut. Dirancang untuk penggunaan sipil, Blue Whale diharapkan memberikan kontribusi besar dalam penelitian topan. Wu Gosong, kepala insinyur proyek kapal bawah laut, tak berawak dari perusahaan teknologi Yunzhou yang berbasis di Zhuhai, sistem pengambilan keputusan artificial intelligence pada kapal ini menggunakan algoritma pembelajaran mendalam yang meningkatkan efisiensi operasi hingga 3 kali lipat dalam lingkungan laut yang kompleks dibandingkan dengan kendali manual. Melalui perencanaan rute dan penjadwalan misi secara otonom, kapal ini dapat memposisikan diri di dekat jalur topan untuk meluncurkan sensor meteorologi bertenaga roket, guna mengumpulkan data laut dan atmosfer yang penting, kata Wu. Menurut Yunzhou, kapal ini dapat beroperasi dalam badai kategori 12, badai yang cukup kuat untuk menghasilkan angin dengan kecepatan lebih dari 130 km per jam, gelombang tinggi, dan kondisi laut yang sangat berbahaya. Saat menyelam, Blue Whale dapat bergerak hingga 4 knot, menggunakan sistem propulsi canggih yang dapat berganti antara semburan air berkecepatan tinggi dan penggerak cairan magnetik yang senyap. Lapisan khusus membantu mengurangi kebisingan operasional kapal hingga setara dengan kebisingan alami laut, memungkinkan pemantauan hidroakustik yang lebih akurat untuk penelitian ilmiah. Ia dapat menyelam dan tetap mengapung secara statis di bawah laut selama lebih dari sebulan, memungkinkan respons cepat terhadap tugas-tugas tak terduga, kata Wu. Ia juga mencatat bahwa desain serbaguna kapal ini memungkinkan untuk membawa lebih dari 20 jenis muatan, termasuk peralatan untuk survei meteorologi, pemetaan bawah laut, fotografi, pengambilan sampel air, serta inspeksi kabel dan pipa bawah laut. Berbeda dengan kapal selam tak berawak tradisional, fleksibilitas modular Blue Whale memungkinkannya disesuaikan untuk berbagai jenis tugas. Sistem sonar multibeam memungkinkan Blue Whale melakukan pemetaan dasar laut resolusi tinggi. Sebuah profiler bawah laut juga dapat mengidentifikasi deposit minyak, gas, dan es yang mudah terbakar. Selama uji coba di Laut China Selatan, kapal ini memetakan 3.000 km persegi dalam waktu 15 hari, 5 kali lebih cepat dibandingkan kapal riset konvensional. Kapal ini juga dilengkapi dengan jaringan pemantauan cerdas yang mencakup sensor kualitas air, kamera bawah laut, dan detektor bioakustik untuk observasi real-time terhadap fenomena ekologis seperti pasang merah, migrasi ikan, dan pemutihan karang di Laut Cina Selatan. Menurut Global Data, pasar kendaraan maritim tak berawak global diperkirakan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan CAGR sebesar 6,7% menjadi 2,5 miliar dolar Amerika pada tahun 2034. Tiongkok bersama dengan Amerika Serikat, Turki, Prancis, Korea Selatan, dan Rusia dipandang sebagai pemain utama dalam pasar yang sedang berkembang ini. Pada bulan November,
Surat kabar militer Tiongkok PLA Daily mengutip data dari sebuah perusahaan riset pasar Amerika yang tidak disebutkan namanya, memproyeksikan CAGR yang lebih tinggi, yaitu 11,9%. Memperkirakan pasar akan tumbuh dari 1,75 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024 menjadi 3,45 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Tiongkok telah memperluas eksplorasi laut dalam melalui pengembangan peralatan cerdas dengan membangun proyek sebelumnya seperti kapal selam riset laut dalam Jiaolong dan ladang gas laut dalam Shanghai 1. Yunzhou dilaporkan telah mengajukan lebih dari 600 paten dan telah membangun rantai pasokan yang kuat yang melibatkan lebih dari 30 perusahaan. Surat kabar Science and Technology Daily yang berbasis di Beijing menyebut Blue Whale sebagai lompatan terobosan yang akan menggeser sektor peralatan cerdas maritim Tiongkok dari mengejar ketertinggalan teknologi menuju kepemimpinan inovasi. Laporan tersebut menyoroti potensi kapal ini dalam mendukung eksplorasi laut, perlindungan hak maritim, dan pengembangan sumber daya. Konstruksi Blue Whale dimulai pada Juni 2024. Kapal ini akan menjalani uji coba di pelabuhan dan laut dan dijadwalkan siap beroperasi penuh pada tahun 2026.